Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri atas Mayada dengan NIM akhir 013, Fatimah Nur Hidayah Bakri dengan NIM 052, lalu Fabi Handini dengan NIM 080, Mirnawati dengan NIM 082, dan Wildan Nailatu Zahro Rohimah Putri dengan NIM 131. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai rute desain laboratorium yang telah kami buat yang mencakup alur kegiatan praktikum mulai dari ruang tunggu hingga ruang administrasi. Peserta didik SMP memulai kegiatan praktikum dengan berkumpul di area depan pintu masuk utama, yakni di ruang tunggu yang merupakan area pertama dan berfungsi sebagai zona transisi sebelum memasuki area laboratorium. Ruang tunggu ini dirancang khusus untuk memastikan kebersihan maksimal sebelum siswa memasuki area praktikum. Di bagian depan ruang tunggu ini, tepat di samping kiri dan kanan pintu masuk, terdapat tempat sampah yang ditempatkan secara strategis agar mudah terlihat dan dijangkau oleh seluruh siswa. Dari ruang tunggu, siswa langsung menuju ke ruang laboratorium utama yang merupakan ruang utama untuk kegiatan praktikum. Namun, sebelum benar-benar masuk dan duduk di meja praktikum, siswa terlebih dahulu harus melepas sepatu mereka di area yang telah ditentukan. Di sisi ruang laboratorium, tepat setelah pintu masuk, terdapat rak sepatu bertingkat yang memiliki kapasitas cukup untuk menampung sepatu seluruh siswa dalam satu kelas. Siswa melepas sepatu mereka dengan tertib dan meletakkannya dengan rapi di rak sepatu sesuai dengan aturan. Lepas sepatu, siswa mengganti dengan sandal laboratorium yang telah disediakan. Siswa kemudian memasuki ruang laboratorium utama dengan berjalan pelan dan tidak berlari untuk menjaga keselamatan. Ruang laboratorium ini dirancang dengan luas yang memadai dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas lengkap untuk mendukung kegiatan praktikum yang efektif dan aman. Ruangan ini memiliki kapasitas untuk menampung hingga 36 siswa dalam satu sesi praktikum dengan pengaturan tempat duduk yang sistematis dan terorganisir. Di ruangan ini terdapat 6 meja praktikum besar yang kokoh dan terbuat dari material tahan terhadap bahan kimia seperti keramik dengan permukaan yang halus, tahan gores, tahan panas, dan mudah dibersihkan. Setiap meja praktikum ini dirancang untuk menampung 6 siswa. Di sisi kanan laboratorium terdapat wastafel yang dilengkapi dengan beberapa keran air sehingga beberapa siswa dapat mencuci tangan maupun membersihkan alat secara bersamaan tanpa harus mengantri terlalu lama. Wastafel ini memiliki basin yang cukup dalam untuk menampung alat-alat praktikum seperti Erlenmeyer, gelas beker, maupun tabung reaksi saat dicuci. Tepat di sebelah wastafel terdapat tempat sampah khusus untuk pembuangan sampah yang dihasilkan selama praktikum. Selanjutnya, di bagian depan ruang laboratorium, terdapat area khusus untuk guru yang dilengkapi dengan meja guru yang kokoh dan lebih besar dari meja siswa. Meja guru ini terletak di posisi yang strategis, sehingga guru dapat melihat seluruh siswa dengan jelas dan mudah diakses oleh siswa yang ingin bertanya atau meminta bantuan kepada guru. Di belakang meja guru terdapat papan tulis whiteboard menggunakan spidol untuk menuliskan prosedur praktikum, rumus kimia, diagram, atau catatan penting lainnya yang perlu dilihat oleh seluruh siswa. Selain papan tulis konvensional, ruang laboratorium ini juga dilengkapi dengan smartboard, merupakan teknologi modern yang berupa layar sentuh yang terhubung dengan komputer maupun proyektor. Smartboard ini memungkinkan guru untuk menampilkan presentasi digital, video pembelajaran, animasi, simulasi eksperimen, diagram interaktif, atau bahkan melakukan demonstrasi virtual sebelum praktikum sesungguhnya dimulai. Di sisi ruangan terdapat lemari kaca besar yang sangat penting untuk penyimpanan alat-alat praktikum. Lemari kaca ini terbuat dari rangka kayu solid dengan pintu kaca temper yang kuat dan aman. Pintu kaca memungkinkan siswa dan guru dapat melihat isi lemari tanpa harus membukanya terlebih dahulu, sehingga memudahkan dalam mencari alat yang dibutuhkan. Di dalam lemari kaca ini tersimpan berbagai peralatan praktikum yang tertata rapi dan terorganisir dengan baik, seperti mikroskop cahaya dalam jumlah yang cukup untuk praktikum biologi ataupun sains. Di depan meja guru terdapat rak tas yang dirancang khusus untuk menyimpan tas peserta didik selama praktikum berlangsung. Rak tas ini berupa rak terbuka dengan beberapa tingkat atau loker dengan slot-slot yang cukup untuk menampung tas seluruh siswa dalam satu kelas. Tepat di sebelah rak tas terdapat pintu darurat atau emergency exit yang sangat penting untuk keselamatan.
Pintu darurat ini dirancang khusus dengan sistem yang memudahkan untuk dibuka dari dalam tanpa memerlukan kunci. Kemudian, yang membuat ruang laboratorium ini sangat baik dari segi pengawasan ialah adanya jendela besar di sebelah kiri ruangan yang menghadap langsung ke ruang laboran. Jendela ini dirancang dengan ukuran yang cukup luas sehingga memberikan visibilitas yang sangat baik dari ruang laboran ke dalam ruang laboratorium utama. Dengan adanya jendela ini, laboran yang berada di ruang laboran dapat memantau seluruh kegiatan praktikum siswa secara langsung tanpa harus masuk ke ruang praktikum utama dan berpotensi mengganggu konsentrasi siswa. Setelah semua siswa memasuki ruang laboratorium utama dan menempatkan tas mereka di rak tas yang telah disediakan, guru memberikan instruksi awal dan penjelasan singkat mengenai praktikum yang akan dilakukan hari ini. Siswa duduk di kursi masing-masing sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan setiap meja berisi 6 siswa yang akan bekerja sama dalam satu kelompok praktikum. Guru menjelaskan tujuan praktikum, alat dan bahan yang akan dilakukan, serta prosedur keselamatan yang harus dipatuhi. Setelah penjelasan awal ini, siswa kemudian diarahkan oleh guru untuk menuju ke ruang persiapan untuk memulai mengambil alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum mereka. Nah, ruang persiapan merupakan ruang khusus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia, reagen, spesimen, dan berbagai perlengkapan praktikum yang memerlukan penyimpanan khusus dengan kondisi tertentu seperti suhu terkontrol atau cahaya terbatas. Ruang persiapan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penting untuk mendukung kegiatan praktikum. Ruang persiapan juga dilengkapi dengan lemari penyimpanan bahan kimia yang terorganisir dengan baik, di mana bahan kimia dikelompokkan berdasarkan sifatnya, seperti asam disimpan terpisah dari basa, oksidator disimpan terpisah dari reduktor, bahan mudah terbakar disimpan di lemari khusus dengan ventilasi, dan bahan beracun disimpan dalam lemari terkunci dengan akses terbatas. Selain lemari penyimpanan bahan kimia, ruang persiapan juga memiliki refrigerator atau kulkas khusus laboratorium untuk menyimpan bahan-bahan yang memerlukan suhu rendah seperti reagen biologis, sampel DNA, kultur bakteri, atau vaksin dalam praktikum biologi. Ruang persiapan juga dilengkapi dengan meja kerja atau workbench dengan permukaan tahan kimia untuk menyiapkan larutan, mengencerkan bahan kimia, menimbang bahan, atau melakukan persiapan awal sebelum bahan dibawa ke ruang praktikum. Yang membuat sistem pengawasan di laboratorium ini sangat baik adalah bahwa ruang persiapan juga dapat dipantau langsung oleh laboran karena terdapat akses langsung dari ruang laboran menuju ke ruang persiapan. Akses ini berupa pintu penghubung yang memungkinkan laboran untuk dengan cepat masuk ke ruang persiapan untuk membantu siswa mengambil alat dan bahan, memastikan bahan kimia diambil dengan prosedur yang benar dan dalam jumlah yang tepat, serta mengawasi agar tidak terjadi tumpahan atau kesalahan dalam penanganan bahan berbahaya. Laboran dapat dengan mudah berpindah antara ruang laboran dengan ruang persiapan tanpa harus keluar dan memutar jalur yang panjang. Siswa yang diarahkan untuk mengambil alat dan bahan di ruang persiapan biasanya tidak masuk secara bersamaan, guna untuk menghindari kepadatan dan kekacauan. Guru atau laboran mengatur agar hanya perwakilan dari setiap kelompok, biasanya 1 atau 2 siswa per kelompok, yang masuk ke ruang persiapan untuk mengambil alat dan bahan sesuai dengan daftar yang telah diberikan. Siswa yang masuk ke ruang persiapan harus sudah mengenakan PPE atau Personal Protective Equipment, minimal berupa jas lab dan safety goggles untuk melindungi dari paparan bahan kimia. Ruang laboran sendiri merupakan ruangan yang sangat penting dalam sistem operasional laboratorium. Ruang laboran dirancang dengan posisi yang strategis, menghadap langsung ke ruang laboratorium utama melalui jendela besar yang telah disebutkan sebelumnya. Dari ruang laboran memiliki pandangan penuh terhadap seluruh area praktikum sehingga dapat melakukan pengawasan secara real-time. Di dalam ruang laboran, terdapat berbagai fasilitas yang mendukung pekerjaan laboran dalam mengelola laboratorium dengan efektif dan efisien. Terdapat meja kerja laboran
yang juga dilengkapi dengan komputer. Juga memiliki lemari penyimpanan untuk menyimpan dokumen penting seperti logbook laboratorium, catatan kecelakaan, daftar inventaris, prosedur keselamatan, dan berbagai formulir administratif. Selain akses ke ruang persiapan, ruang laboran juga memiliki akses atau pintu yang menghubungkan ke ruang administrasi yang terletak di samping ruang laboran. Ruang administrasi ini berfungsi sebagai ruang kerja untuk kepala laboratorium, koordinator laboratorium, atau staf administrasi yang mengelola aspek administratif dan manajerial dari operasional laboratorium. Ruang administrasi ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung pekerjaan administratif seperti meja kerja untuk 2 staf pada desain tersebut, juga kursi kerja yang ergonomis dan nyaman untuk bekerja dalam waktu yang lama, komputer atau laptop dengan printer untuk mencetak dokumen, filing kabinet atau lemari arsip untuk menyimpan dokumen penting seperti anggaran laboratorium, proposal pengadaan alat, laporan kegiatan praktikum, surat-surat resmi, dan berbagai dokumen administrasi lainnya yang perlu disimpan dengan rapi dan aman. Di dalam ruang administrasi juga memiliki rak buku atau bookshelf yang berisi berbagai referensi seperti buku panduan praktikum, buku kimia, buku biologi, buku fisika, jurnal ilmiah, manual operasional peralatan, katalog supplier alat dan bahan, serta berbagai literatur pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh guru atau laboran untuk merancang praktikum atau menyelesaikan masalah teknis. Kembali ke alur praktikum, setelah siswa mengambil alat dan bahan dari ruang persiapan, lalu membawanya kembali ke ruang laboratorium utama, mereka mulai melakukan praktikum sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan oleh guru. Praktikum berlangsung dengan pengawasan ketat dari guru yang berada di dalam ruangan dan laboran yang mengawasi dari ruang laboran melalui jendela. Siswa bekerja dalam kelompok, melakukan eksperimen, mencatat hasil observasi, dan belajar konsep sains secara langsung melalui pengalaman hands-on. Selama praktikum, siswa dapat menggunakan wastafel di sisi kanan, ruangan untuk mencuci tangan, sebelum dan sesudah menangani bahan, untuk membersihkan alat-alat yang perlu dibilas, atau untuk membersihkan tumpahan kecil jika terjadi. Mereka membuang sampah yang dihasilkan, seperti tisu bekas, sarung tangan disposable, atau kemasan bahan ke tempat sampah yang sesuai di sebelah wastafel. Di seluruh ruangan pasti dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, CCTV, kotak P3K, dan juga AC.